Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Farhan Kubro Sebukti, absen 14. Saya Muhammad absen 2. Saya Salman Alisan absen 22. Saya Raisa Taya, absen 30. Saya Kayla Natasha, absen 20. Saya Kirina Sofa Melandri, absen 21. Saya Tasya Ramani dari absen 36. Dan yang nggak hadir Salwa dan Emita. Aceh terbentuk awalnya sebagai sebuah kerajaan besar pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1511. Dipimpin oleh Sultan Ali Mugyat Shah. Pembentukan kerajaan Aceh Darussalam ini menjadi jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis, yang membuat para pedagang dan ulama muslim mencari tempat baru. Jadi, wilayah inti kekuasaan Aceh berada di bagian paling utara Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahan di Kutaraja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh. Dari pusat ini, Aceh mengatur jalannya pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan dakwah Islam. Wilayah kekuasaan Aceh tak terbatas di sana, tapi juga meluas ke berbagai daerah penting di sekitarnya seperti Pasai, Pedir, Dayak, dan Barus yang dikenal sebagai pelabuhan strategis dan pusat perdagangan rempah-rempah. Lebih dari sekedar wilayah inti, Aceh juga menguasai daerah pesisir barat Sumatera seperti Sibolga dan Barus, serta wilayah timur seperti Tamiang dan Langkat, bahkan pulau-pulau terdekat seperti Nias dan Simalulu. Oke, selanjutnya ada raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Aceh. Yang pertama itu ada Sultan Ali Mugyat Shah, yaitu dia pernah memimpin kerajaan Aceh pada tahun 1496 sampai 1528 Masehi. Lalu yang kedua itu ada Sultan Salahuddin, yaitu dia memimpin pada 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga itu ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, itu pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Lalu yang keempat itu ada Sultan Husain Ali Riayat Shah pada 1568 sampai 1575 Masehi. Lalu yang ketiga itu ada Sultan Muda, yaitu pada tahun 1575 Masehi. Dan yang keenam ada Sultan Sri Alam, yaitu pada tahun 1575 sampai 1576 Masehi. Lalu yang ketujuh itu ada Sultan Zain al-Abidin, yaitu pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Dan yang ke-8 ada Sultan al-Din Mansur Shah, yaitu pada tahun 1577 sampai 1589. Yang ke-9 itu ada Sultan Buyong, yaitu pada tahun 1589 sampai 1596 Masehi. Lalu yang ke-10 ada Sultan al-Din Riayat Shah Syahid al-Mukamil, yaitu pada 1596 sampai 1604 Masehi. Lalu yang ke-11 itu ada Sultan Ali Riayat Shah, itu pada tahun 1604 sampai 1607 Masehi. Ke-12 itu ada Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mukuta Alam, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Lalu yang ke-13 ada Sultan Iskandar Tani, yaitu pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Lalu yang ke-14 itu ada Sri Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam, yaitu pada tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Struktur sosial. Masyarakat Aceh memiliki struktur sosial yang hierarkis, namun juga dinamis dan saling melengkapi. Pertama ada Sultan, merupakan pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan, agama, dan militer. Kedua ada Ule Balalang, yaitu golongan bangsawan yang bertindak sebagai penguasa daerah atau wakil raja di wilayah-wilayah kecil. Ketiga ada ulama, tengku atau tengku, yaitu kelompok yang sangat dihormati dalam masyarakat. Para ulama berperan sebagai pemimpin agama, penasihat sultan dalam hal keagamaan, serta pendidik dan pembina spiritual masyarakat. Keempat ada rakyat biasa, merupakan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada awal abad ke-17, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, Aceh menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, pusat perdagangan dan pusat kebudayaan Islam, sehingga dikenal sebagai Serambi Mekah. Masa keruntuhan kerajaan Islam Aceh. Yang pertama, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 di bawah Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Faktor berikut menyebabkan penurunan kejayaan Aceh. Pergantian sultan yang lemah, konflik internal, perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Ini adalah
puncak dari keruntuhan Kesultanan Aceh, di mana Belanda secara sistematis melancarkan invasi militer ke Aceh dalam. Yang pertama, Perang Aceh dimulai tahun 1873 saat Belanda menyatakan perang kepada Kesultanan Aceh. Yang kedua, perang berlangsung lama dan berdarah karena rakyat Aceh melakukan perlawanan gerilya yang sangat gigih. Yang ketiga, tokoh penting seperti Teku Umar, Cut Nyadin, dan Tekuci Ditiro tampil sebagai pemimpin perlawanan. Meskipun Sultan terakhir secara de jure masih diakui hingga awal abad 20, secara de facto Belanda mulai mengendalikan wilayah Aceh. Oke, selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu yang menjadi pusat peradaban dan pendidikan Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu ada meriam Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam juga memiliki meriam yang berteknologi tinggi pada masanya yang bisa dijumpai hingga sekarang. Meriam ini terlihat sangat menarik dengan bentuk, ukuran, dan motif yang beragam. Dan yang ketiga ada uang emas. Sebenarnya Kerajaan Aceh Darussalam menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki peninggalan berupa uang emas. Dulunya uang emas ini digunakan sebagai alat pembayaran pada masa perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Banyak orang yang salah paham tentang Kesultanan Aceh. Dikiranya cuma kerajaan kecil yang suka perang. Padahal Aceh punya sultanah dan itu hubungan internasional yang kuat. Yuk kita bongkar miskonsepsi tentang Kesultanan Aceh. Yang pertama, Kesultanan Aceh hanya dipimpin oleh laki-laki. Faktanya, terdapat 4 sultanah perempuan yang memimpin Aceh antara 1641 sampai dengan 1699. Dimulai dari Sultanah Safiatuddin Shah, ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki sejarah kepemimpinan perempuan yang kuat yang cukup langka di dunia Islam saat itu. Yang kedua, Aceh zaman dulu tidak terkoneksi dengan dunia luar secara teknologi. Aceh kuno dianggap miskin teknologi dan hanya memakai tombak dan layar. Faktanya, pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh memiliki meriam raksasa bernama Lada Secupak yang dibuat oleh pandai besi lokal dengan bantuan teknisi Turki dan juga Gujarat. Ini bukan sekadar senjata, tapi merupakan simbol keunggulan reverse engineering di Asia Tenggara pada abad ke-17. Bahkan ada laporan bahwa Aceh pernah mencoba membangun kilang senjata sendiri. Tahu nggak sih guys, hal kecil yang sering kita lewatkan bisa jadi fakta yang paling mind-blowing. Contohnya kayak trivia-trivia yang aku sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, Aceh punya mata uang sendiri. Di saat beberapa kerajaan masih tukeran beras dan kain buat beli kambing atau yang bisa disebut barter, Aceh udah cetak mata uang sendiri. Namanya dirham dan kupang, dari emas dan perak asli, bukan logam abal-abal. Saking kerennya, koin-koin ini dikasih sentuhan seni, ada kaligrafi Arab dan juga nama-nama sultan. Nah, yang kedua yaitu Masjid Baitur Rahman, masjid yang sangat solid parah. Masjid ini kuatnya bukan main, dihancurkan Belanda bangun lagi, kena bencana bisa berdiri. Tsunami 2004 datang, banyak bangunan roboh, tapi masjid ini masih terus kokoh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.